Dan saya yang kemarin itu murni dari rasa emosional dan ketidakbijaksanaan saya dalam menanggapi berbagai komentar yang selama ini menyerang pihak Prof. Thomas Djamaluddin, dan memang kebanyakan yang menyerang tersebut adalah dari warga Muhammadiyah yang sepertinya tidak terima dengan penjelasan Prof. Thomas Djamaluddin terkait dengan metode hisab ru'yat yang digunakan. Jadi memang saya akui ini benar-benar kesalahan dari saya pribadi, dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan juga warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nama peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Andi Pangerang Hasanuddin, terus menjadi perbincangan publik gara-gara komentarnya yang mengancam untuk membunuh semua warga Muhammadiyah gara-gara berbeda lebaran. Ia kini dilaporkan ke polisi. Selain itu, AB Hasanuddin juga harus menjalani sidang etik di BRIN. Setelah viral pernyataan kontroversinya, kini AB Hasanuddin diperbincangkan lagi oleh warganet berkat aksinya yang suka joget-joget. Di lini masa, beberapa akun mengunggah aktivitas AB Hasanuddin yang berjoget di TikTok. Meski akun TikTok pribadinya sudah lenyap, namun ada warganet yang sudah mengunduh video AB Hasanuddin berjoget ria hingga disebarkan di lini masa. Dari dua video yang tersebar, terlihat sekali jika yang bersangkutan sangat lihai berjoget. Bahkan satu video membuat AB Hasanuddin berjoget sedang memakai seragam batik korpri dan mencopot kancing bagian atasnya. Kasus peneliti BRIN AB Hasanuddin yang mengancam bunuh warga Muhammadiyah. Ternyata saat dicek lokasi, alamatnya tidak sesuai. Bahkan warga sekitar tidak dikenal. Dalam alamat yang tercantum, AB Hasanuddin menuliskan dia menggunakan alamat Jombang. Pada pukul 2 siang, pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang bersama PDPM, Tapak Suci, dan IPM telah berkoordinasi dengan Polres Kota Jombang beserta bukti-bukti dari media sosial. Berdasarkan cek lokasi, rumah tersebut bukan rumah yang bersangkutan, melainkan rumah kontrakan atas nama orang lain. Proses hukum masih berjalan. Tim dari Kokam, PDPM Jombang, dan Tapak Suci sedang berada di perumahan yang sesuai dengan alamat di Diwek Jombang. Dan benar adanya yang bersangkutan 3 hari lalu datang ke alamat tersebut. Rumah yang dikontrak dan ditempati Bapak Roni atau orang tua dari AB Hasanuddin. Pukul 2 siang, pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang beserta PDPM, Tapak Suci, dan IPM telah berkoordinasi dengan Polres Kota Jombang. Belakangan ini, BRIN sering trending topik. Sayangnya bukan hal positif. Padahal ia merupakan badan riset dan inovasi nasional. Idealnya yang ramai tentang riset dan hasil inovasinya yang berguna bagi masyarakat, bukan kontroversi tidak jelas dari peneliti atau lembaganya. Berdasarkan dari akun Ipulgus, AB Hasanuddin sudah ditemui di rumahnya di Diwek Jombang. Sementara itu, Ketua LBH PP Muhammadiyah Taufik Nugroho menyatakan segera membuat laporan polisi agar kasus ini cepat diproses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya bersama Mas Andi. Kebetulan alhamdulillah bisa bertemu beliau. Kami berdiskusi banyak hal yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi dengan yang ramai saat ini itu beliau sudah menyampaikan kepada saya, dan terkait beberapa hal isu-isu yang terjadi sebelumnya kami bisa berdiskusi dengan baik terkait ilmu astronomi dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi informasi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipulgus menuliskan, saya barusan ditemani istri bertandang ke rumah Andi Pangerang Hasanuddin di Diwek Jombang, dan berita ini valid 100%. BRIN sebagai lembaga tempat AP Hasanuddin bekerja telah menyebarkan rilis. BRIN masih melakukan pemeriksaan dan menyayangkan itu terjadi. Berdasarkan informasi dari BUSDM BRIN, AP Hasanuddin memiliki problem psikologis. Meski begitu, BRIN tetap memproses. BRIN akan melakukan sidang majelis etik pada 26 April nanti. Ternyata berdasarkan informasi problem psikologis yang bersangkutan AP Hasanuddin sudah terjadi dalam beberapa kasus sebelumnya. Kita tunggu saja bagaimana proses di BRIN. Najib Burhani menuliskan, Andi Pangerang Hasanuddin yang sekarang ramai diperbincangkan berdasarkan pengecekan BUSDM, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengalami persoalan psikologis dengan beberapa kasus sebelumnya. Meski yang bersangkutan mengalami problem psikologis dan sudah membuat surat permintaan maaf, BRIN akan tetap memproses yang bersangkutan. Saat ini, proses pelaporan juga dilakukan Lembaga Bantuan Hukum PDM Jombang bersama AMM ke Polres Jombang. Arahan dari PWM Jatim agar warga Muhammadiyah tetap tenang, bersabar dan ikut prosesnya. Update pelaporan akan disampaikan selanjutnya. Komentar peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin terkait ancaman terhadap warga Muhammadiyah viral. Setelah itu, beredar surat pernyataan dari oknum peneliti BRIN tersebut. Dalam surat pernyataan yang beredar, Andi Pangerang Hasanuddin mengakui soal komentar terkait warga Muhammadiyah dari akun media sosial Facebook pribadinya. Komentar itu disampaikan di akun media sosial Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin. Ia berkomentar demikian dilandasi dari rasa emosi dan ketidakbijaksanaannya saat melihat akun tersebut diserang oleh sebagian warga Muhammadiyah. Atas pernyataannya itu, oknum peneliti BRIN tersebut menyampaikan permintaan maaf. Saya bersedia diproses lebih lanjut jika diperlukan dan saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Sementara itu, netizen bernama Andi Muhammad Faizal, ia memention Andi Pangerang. Assalamualaikum Andi Pangerang. Saya Andi Muhammad Faisal, putra Bugis Bone, warga Muhammadiyah. Katanya mau bunuh ya. Tunjuk lapangan telaso, si gajang lali lipa walato. Kau orang Bugis toh, sama-sama ningrat bedanya, kau apa kasih siri. Sementara itu, Lisa Amarta Tara 6 yang mentweet, gila ini orang BRIN Indonesia. Lu nggak tahu apa Muhammadiyah itu berperan besar dalam riset dan penelitian, terutama bidang pendidikan. Sekolah mereka itu yang pertama menggabungkan sains dan belajar Quran. Model-model gini gue yakin pendukung si Ganjar. Sementara itu, Muhammad Said Didu mentweet, ini masalah serius. Sementara itu, Ismail Fahmi yang mentweet, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, kata Imam Malik. Tapi saya tidak lihat adab itu di sini. Kalau ditulis oleh seorang buzzer saya paham, tapi kalau ditulis oleh seorang profesor ASN dibayar dari pajak, termasuk pajak Muhammadiyah, rasanya offside. Tupoksi seorang profesor cukup sampai seperti dalam berita ini, menjelaskan apa yang terjadi secara ilmiah, mengapa ada perbedaan, bagus. Tidak perlu mengambil tupoksi buzzer politik dan troll yang suka menyinggung dan merendahkan.
Moderasi beragama Islam wasatiyah artinya sesuatu yang berada di tengah di antara dua sisi. Tampaknya masih besar tantangannya. Wallahu alam bisawab. Saya masih berharap akun AP Hasanuddin ini kena hack sehingga menulis komentar provokatif yang sangat offset. Semoga begitu, bukan tulisan asli. Sabar, tahan diri, serahkan kepada yang berwajib untuk menginvestigasi. Beliau adalah anggota tim unifikasi kalender Kemenak, artinya membawa nama pemerintah juga. Silahkan kritik metode Muhammadiyah atau ormas lain yang beda dengannya. Sebatas metode, kalau melebar kemana-mana sudah offside. Hal tersebut juga dikomentari oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Ia mentweet, "Setuju mas." NU dan Muhammadiyah selalu khilaf awal Ramadan. Itu memang nggak bisa nggak khilaf. Misalnya begini, saya beri contoh ya, karena kadang yang khilaf juga nggak pernah belajar. Lucu kan? Tak beri contoh ya. 2001 itu abad keberapa coba? Tahun 2001. Abad 21 abad 20? Abad 21. Jadi meskipun terpaut 1 tahun, padahal abad itu 100 tahun. Nah, pikirannya orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Hilal kalau sudah melewati garis ufuk, meskipun setengah derajat atau 1 derajat, itu sudah ikut bulan berikutnya. Sehingga ya sudah, meskipun sekian derajat sudah dianggap Ramadan. Nah, pikirannya orang NU enggak. Harus ru'yah bil fi'li. Itu sebetulnya lagi-lagi sebenarnya enggak masalah NU dan Muhammadiyah, itu di kitab-kitab ya seperti itu. Kalau bisa mak burujan, bulan itu ada burutnya, sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini, bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dino ra mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumnya ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, engkau nak gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Jagat lini masa Twitter dihebohkan dengan status mengerikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Status itu ingin membunuh semua warga Muhammadiyah karena merayakan Lebaran pada hari Jumat. Hal itu berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Sabtu. Polemik itu bermula dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin. Mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional itu heran dengan Muhammadiyah yang tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023, namun ingin memakai lapangan untuk sholat Idul Fitri. Masih minta difasilitasi tempat sholat Id, pemerintah pun memberikan fasilitas, ujar Thomas dalam statusnya yang viral. Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN, Andi Pangeran Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menulis kemarahannya atas sikap Muhammadiyah yang memention akun Ahmad Fauzan S. Kalian Muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap menjadi musuh bersama dalam hal anti TBC, tahayul bid'ah khurafat dan keilmuan progresif yang masih ekosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti asuhan, sekolah dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan ekosektoral saja, kata Hasanuddin. Ia masih melanjutkan statusnya yang mengancam setelah berdebat dengan warganet lain. Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah?
Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Kini status AP Hasanuddin viral di berbagai kanal media sosial. Di lini masa Twitter dan Facebook, statusnya banyak disebar, termasuk di grup WhatsApp. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murad, mengecam komentar yang dibuat peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Andi Pangerang Hasanuddin, terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ma'mun heran, mengapa metode Muhammadiyah yang berbeda dalam menentukan Lebaran dipermasalahkan sampai harus mengancam di media sosial. Ia pun heran dan mengecam seorang peneliti BRIN bersikap layaknya preman daripada seorang intelektual dalam menyikapi perbedaan. Ia pun meminta aparat penegak hukum untuk bertindak.